Shalom, selamat malam sahabat Kristus. Sebelum kita berdoa, marilah kita berhenti sejenak dalam momen yang sakral ini dan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Dunia di sekitar kita terus-menerus berjuang, terus menjangkau, dan terus mendorong agenda mereka sendiri. Namun dalam keheningan ini, kita diundang ke dalam sesuatu yang sangat berbeda. Kita diundang untuk menyerah. Penyerahan diri bukanlah kelemahan, juga bukan pengunduran diri yang pasif. Itu adalah tindakan iman yang kudus, penyerahan kehendak kita dengan rela ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih yang melihat apa yang tidak dapat kita lihat, mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan memimpin kita ke tempat yang tidak berani kita jalani sendiri. Malam ini, kita tidak hanya mencari kenyamanan atau kekuatan. Kita meletakkan rencana kita, ambisi kita, ketakutan kita, dan keinginan kita. Dan kita berkata dari kedalaman hati kita, Tuhan, kendalikan hidupku. Panggilan untuk menyerah bergema dalam kata-kata Roma 12 ayat 1 di mana Paulus menulis, Saya mendesak kamu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini bukan kata-kata biasa. Itu adalah panggilan untuk pengabdian total. Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup berarti menempatkan segala yang kita miliki dan siapa kita di atas mezbah. Itu berarti tidak ada yang ditahan dari Tuhan. Bukan mimpi kita, bukan tujuan kita, bahkan bukan kekecewaan kita. Kita memberikan semuanya kepadanya, percaya bahwa Dia akan mengambil apa yang kita serahkan dan mengubahnya untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Inilah ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Sebuah kehidupan yang sepenuhnya diserahkan kepadanya. Melepaskan seringkali sulit. Sifat manusiawi kita ingin berpegang erat pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita membuat rencana, membangun strategi, dan mengejar visi kesuksesan kita sendiri. Tetapi Amsal 16 ayat 9 mengingatkan kita, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat ini mengungkapkan kebenaran bahwa meskipun kita bebas membuat keputusan, Tuhanlah yang pada akhirnya mengarahkan jalan kita. Dan ketika kita mengikuti arahannya, kita tidak kehilangan masa depan kita mengamankannya. Rencana Tuhan tidak lebih rendah dari kita. Itu lebih tinggi. Itu lebih bijaksana. Itu berakar pada hikmat dan kasih yang kekal. Jadi malam ini, kita tidak kehilangan apapun dengan menyerah. Kita mendapatkan segala sesuatu yang benar-benar penting. Kisah Abraham dan Ishak dalam Kejadian 22 adalah gambaran penyerahan diri yang mendalam. Tuhan meminta Abraham untuk meletakkan putra tercintanya di atas mezbah. Itu adalah ujian kepercayaan yang tertinggi. Abraham menaati, percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan, bahkan jika itu berarti membangkitkan Ishak dari kematian. Iman seperti itu tidak datang dari hati yang setengah menyerah. Itu datang dari hati yang telah memutuskan untuk mempercayai Tuhan tidak peduli berapapun biayanya. Dan Tuhan memang menyediakan. Pada saat penyerahan, Tuhan menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Inilah yang kita temukan ketika kita menyerah. Kita menemukan bahwa Tuhan tidak berusaha mengambil dari kita. Dia berusaha memberi kita lebih banyak dari dirinya. Ketika kita melihat kepada Yesus, kita melihat contoh sempurna dari penyerahan diri. Di Taman Getsemani, mengetahui penderitaan yang ada di depan, Dia berdoa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Kata-kata itu bukan hanya pengunduran diri terhadap rasa sakit. Itu adalah ungkapan kepercayaan pada kehendak Bapa yang sempurna. Yesus memberikan dirinya sepenuhnya tanpa menahan apapun. Dan karena penyerahannya, kita memiliki keselamatan. Contohnya mengajarkan kita bahwa penyerahan diri tidak hanya itu kuat.
Itu melepaskan kehendak Tuhan ke dalam hidup kita dan menyelaraskan kita dengan tujuannya. Itu mengubah ketakutan menjadi iman dan menggantikan kecemasan dengan damai sejahtera. Mazmur 37 ayat 5 mendorong kita untuk menyerahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini bukan menunggu secara pasif. Itu adalah penyerahan diri yang aktif. Menyerahkan jalan kita kepada Tuhan berarti menggulungkan beban rencana kita ke atas bahunya dan percaya bahwa Dia cukup kuat untuk membawanya. Itu berarti percaya bahwa bahkan ketika kita tidak mengerti bagaimana atau kapan, Tuhan masih bekerja di belakang layar. Dia tidak acuh tak acuh terhadap penyerahan kita. Dia menanggapi dengan tindakan ilahi. Dia membawa kejelasan di mana ada kebingungan, arah di mana ada kebingungan, dan kekuatan di mana ada kelemahan. Penyerahan juga membutuhkan kerendahan hati. Itu adalah pengakuan bahwa kita tidak memegang kendali dan bahwa kita tidak pernah dimaksudkan untuk itu. Yakobus 4 ayat 10 memberitahu kita, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kerendahan hati mengundang kasih karunia Tuhan untuk membanjiri hidup kita. Itu menghilangkan kesombongan dan membuka pintu untuk campur tangan ilahi. Ketika kita membungkuk rendah dalam penyerahan, Tuhan membangkitkan kita pada waktunya dan dengan caranya. Dia tidak mengabaikan hati yang menyerah kepadanya. Dia menghormatinya. Dia memberkatinya. Dia mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Malam ini, Anda mungkin membawa mimpi yang tertunda atau ditolak. Anda mungkin bergumul dengan keputusan yang tampaknya luar biasa. Anda mungkin menghadapi keadaan yang telah menggoyahkan kepercayaan diri Anda dan mengadu ketakutan. Tetapi dengarkan kebenaran ini. Tuhan tidak jauh. Dia dekat. Dia siap untuk memimpin Anda, memberkati Anda, dan mengisi hidup Anda dengan tujuan. Tetapi Dia tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Anda. Dia mengundang Anda untuk menyerah. Dia mengundang Anda untuk percaya. Melepaskan bukanlah peristiwa satu kali. Itu adalah pilihan sehari-hari. Setiap pagi kita bangun, kita diundang untuk berkata, Tuhan, hari ini saya memilih kehendak-Mu atas kehendak-Ku. Dan setiap malam kita diberikan kasih karunia untuk meletakkan apapun yang kita coba bawa sendiri. Doa malam ini adalah kesempatan untuk mengkalibrasi ulang hati kita, menyelaraskan kembali fokus kita, dan menambatkan kembali iman kita pada Tuhan yang tidak pernah gagal. Penyerahan tidak menyebabkan kerugian. Itu mengarah pada damai sejahtera. Itu mengarah pada sukacita. Itu mengarah pada kehidupan yang berlimpah yang dijanjikan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10. Sekarang, dengan hati yang dilembutkan dan pikiran yang tertuju pada Dia yang memegang segala sesuatu, marilah kita melangkah ke dalam doa. Marilah kita datang dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, dan dengan harapan. Marilah kita berbicara kepada Tuhan sebagai anak-anak kepada seorang Bapa yang penuh kasih, mempersembahkan kepadanya bukan hanya kata-kata kita, tetapi hidup kita sendiri. Biarlah ini menjadi malam penyerahan yang benar dan total. Bapa Surgawi, saya datang ke hadapan-Mu malam ini dengan hati yang lelah karena berjuang dan terbebani oleh rencana yang telah saya coba jalankan sendiri. Saya mengaku bahwa saya sering bersandar pada pengertian saya sendiri dan mengejar keinginan saya tanpa berkonsultasi dengan-Mu. Tetapi malam ini, saya memilih untuk melepaskan. Saya melepaskan pegangan saya pada segala sesuatu yang saya pikir saya butuhkan. Segala sesuatu yang saya pikir bisa saya kendalikan. Saya meletakkan semuanya di hadapan-Mu, percaya bahwa rencana-Mu lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih indah dari apapun yang bisa saya ciptakan. Kendalikan hidupku, Tuhan. Saya menyerahkan setiap bagian dari saya ke dalam tangan-Mu yang setia. Tuhan Yesus, saya melihat kepada-Mu sebagai contoh sempurna dari penyerahan diri. Engkau memberikan hidup-Mu dengan rela, bukan karena Engkau dipaksa, tetapi karena Engkau mempercayai kehendak Bapa sepenuhnya.
Saya ingin mengikuti jejak-Mu. Tolong saya untuk berkata dengan sungguh-sungguh, bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarkan doa ini menjadi sikap hati saya setiap hari dan setiap malam. Ajari saya untuk percaya ketika saya tidak mengerti, untuk taat ketika itu sulit, dan untuk beristirahat dalam kebenaran bahwa Engkau baik. Bahkan ketika perjalanan tidak pasti, saya memilih untuk mengikuti-Mu sepenuhnya. Bapa, saya menyerahkan masa depan saya kepadamu. Semua rencana yang telah saya buat, semua mimpi yang telah saya kejar, saya sekarang meletakkannya di kaki-Mu. Saya meminta agar Engkau memimpin saya kemana Engkau ingin saya pergi. Jika Engkau membuka pintu, saya akan berjalan melaluinya. Jika Engkau menutupnya, saya akan percaya bahwa Engkau memiliki sesuatu yang lebih baik. Saya tidak ingin mengejar hal-hal yang bukan dari-Mu. Selaraskan hatiku dengan-Mu. Biarkan keinginanku mencerminkan kehendak-Mu. Berikan saya kedamaian dalam penantian dan iman untuk percaya bahwa Engkau selalu bekerja untuk kebaikan saya. Tuhan, saya menyerahkan hubungan saya ke dalam perawatan-Mu. Setiap persahabatan, setiap hubungan, setiap orang yang berjalan bersama saya dalam hidup ini, saya menempatkan mereka di tangan-Mu. Ajari saya untuk mencintai tanpa kendali, untuk memberi tanpa rasa takut, dan untuk menghormati Engkau dalam setiap hubungan yang saya miliki. Jika ada orang yang Engkau ingin bawa ke dalam hidup saya menyambut mereka. Jika ada orang yang Engkau panggil untuk saya lepaskan, tolong saya untuk melepaskannya dengan anggun. Biarkan setiap hubungan berpusat padamu dan dibentuk oleh kasih dan kebenaran-Mu. Bapa, saya menyerahkan masa lalu saya. Setiap kesalahan, setiap penyesalan, setiap kenangan menyakitkan, saya letakkan di salib. Saya memilih untuk tidak lagi membawa rasa malu atau bersalah. Saya percaya bahwa di dalam Kristus saya diampuni, ditebus, dan dibuat baru. Saya meminta agar Engkau mengambil potongan-potongan yang rusak dari cerita saya dan menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Sembuhkan luka-luka. Pulihkan tahun-tahun yang musuh coba curi. Dan biarkan kesaksian saya menjadi terang bagi orang lain. Saya tidak akan didefinisikan oleh apa yang telah saya lakukan, tetapi oleh apa yang telah Engkau lakukan di dalam saya dan melalui saya. Yesus, saya menyerahkan pikiran saya kepadamu. Seringkali pikiran saya dipenuhi dengan ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran. Tetapi firman-Mu mengatakan kepada saya di Filipi 4 ayat 6-7 untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi berdoa tentang segala sesuatu. Jadi saya memberikan setiap pikiran cemas, setiap imajinasi takut, dan setiap pertanyaan gelisah kepadamu. Lindungi pikiran saya dengan damai sejahtera-Mu. Gantikan kebingungan dengan kejelasan dan kekhawatiran dengan penyembahan. Biarkan kebenaran-Mu tinggal di dalam saya dengan kaya dan membawa saya ke dalam damai sejahtera yang sempurna saat saya memusatkan pikiran saya padamu. Tuhan, saya menyerahkan tubuh saya kepadamu sebagai persembahan yang hidup. Semoga hidupku dipisahkan dan berkenan kepadamu. Bapa, saya menyerahkan keuangan saya kepadamu. Setiap rupiah yang saya hasilkan, setiap tagihan yang saya bayar, setiap keputusan yang saya buat tentang uang, saya ingin itu dipimpin oleh-Mu. Ampunilah saya untuk kali saya lebih khawatir tentang penyediaan daripada ketaatan. Saya percaya bahwa Engkau adalah penyedia saya, Jehovah Jireh, dan bahwa Engkau peduli pada setiap kebutuhan saya. Ajari saya untuk menjadi pengelola yang baik dari apa yang Engkau berikan, untuk menjadi murah hati ketika Engkau memimpin, dan untuk mempercayai-Mu ketika hal-hal terasa tidak pasti. Saya memberikan kendali atas setiap sumber daya yang telah Engkau tempatkan di tangan saya kepadamu. Tuhan, saya menyerahkan waktu saya. Ajari saya untuk menghitung hari-hari saya dan menggunakan momen-momen saya dengan bijak. Jangan biarkan saya menyia-nyiakan jam yang telah Engkau berikan, mengejar hal-hal yang tidak memuaskan. Bantu saya untuk memprioritaskan apa yang penting dalam kekekalan.
Isi hari-hari saya dengan tujuan dan malam-malam saya dengan istirahat. Tunjukkan saya kapan harus bekerja dan kapan harus diam. Biarkan saya berjalan selaras dengan irama roh-Mu. Saya percaya bahwa ketika saya memberikan waktu saya kepadamu, Engkau akan melipat gandakannya untuk kebaikan dan membawa buah yang tetap. Yesus, saya menyerahkan identitas saya kepadamu. Dunia mencoba memberitahu saya siapa saya, tetapi saya memilih untuk percaya apa yang Engkau katakan tentang saya. Saya adalah anak-Mu, terpilih, dikasihi, ditebus, dan dipanggil untuk suatu tujuan. Saya meletakkan setiap label palsu, setiap kebohongan yang saya percayai, dan setiap ketidakamanan yang mencoba menahan saya. Biarkan nilai saya berakar hanya padamu. Ajari saya untuk berjalan dalam keyakinan akan kasih-Mu, bukan persetujuan orang lain. Biarkan hidup saya mencerminkan siapa Engkau di dalam saya. Bapa, saya menyerahkan kekecewaan saya, mimpi-mimpi yang tidak menjadi kenyataan, doa-doa yang tampaknya tidak terjawab, dan musim-musim yang terasa gersang. Saya menempatkan semuanya di tangan-Mu. Tolong saya untuk tidak menjadi pahit atau lelah dalam menunggu. Ingatkan saya bahwa Engkau setia, bahkan dalam keheningan. Biarkan setiap penundaan menjadi persiapan, setiap kemunduran menjadi persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia di kerajaan-Mu. Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan, saya menyerahkan ketakutan saya. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan penolakan, ketakutan tidak menjadi cukup. Saya memberikan semuanya kepadamu. Kasih yang sempurna mengusir ketakutan. Dan saya meminta agar kasih-Mu yang sempurna membanjiri setiap bagian hati saya malam ini. Kuatkan saya untuk melangkah maju dalam iman bahkan ketika saya merasa takut. Ingatkan saya bahwa saya tidak sendirian, bahwa Engkau pergi di depan saya, dan bahwa Engkau selalu bersama saya. Biarkan keberanian bangkit dalam diri saya saat saya menaruh kepercayaan saya padamu. Yesus, saya menyerahkan bakat dan talenta saya kepadamu. Segala sesuatu yang baik dalam diri saya datang dari-Mu. Saya tidak ingin menggunakan kemampuan saya untuk keuntungan pribadi atau pengakuan. Saya ingin mereka memuliakan Engkau. Buka pintu yang hanya Engkau yang bisa buka dan tutup pintu yang mengarah pada gangguan. Biarkan saya melayani dengan kerendahan hati dan sukacita. Gunakan suara saya, tangan saya, ide-ide saya, dan kreativitas saya untuk memberkati orang lain dan menunjuk mereka kepadamu. Semoga bakat saya menjadi cerminan dari kasih karunia-Mu yang bekerja melalui saya. Bapa, saya menyerahkan emosi saya. Kesedihan, kemarahan, sukacita, harapan, kesedihan. Saya memberikan semuanya kepadamu. Saya tidak akan menekan apa yang saya rasakan, tetapi saya juga tidak akan dipimpin oleh emosi saja. Ajari saya untuk membawa perasaan saya ke dalam hadirat-Mu dan memprosesnya dengan kebenaran-Mu. Biarkan Roh-Mu membawa penyembuhan di mana saya telah terluka dan sukacita di mana saya telah merasa kosong. Saya percaya bahwa Engkau dekat dengan orang yang patah hati dan bahwa Engkau senang menghibur anak-anak-Mu. Tuhan, saya menyerahkan yang tidak diketahui. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi saya tahu siapa yang memegang hari esok. Saya memberikan langkah selanjutnya, musim berikutnya, bab berikutnya dalam hidup saya kepadamu. Saya tidak perlu memahami semuanya karena Engkau sudah melakukannya. Bantu saya untuk hidup satu hari pada suatu waktu mempercayai penyediaan harian-Mu. Biarkan iman menggantikan kebutuhan saya akan kendali. Saya memilih untuk hidup menyerah, bukan karena saya memiliki semua jawaban, tetapi karena saya percaya bahwa Engkau cukup. Yesus, saya menyerahkan kehendak saya. Ini adalah hal yang paling sulit untuk diberikan, namun itu adalah yang paling membebaskan. Saya tidak ingin bersikeras pada cara saya sendiri. Saya ingin berjalan dalam ketaatan kepadamu. Jadi saya meletakkan setiap ambisi egois,
setiap keinginan yang keras kepala, dan setiap rencana yang saya pegang. Gantikan mereka dengan kehendak-Mu, yang baik, berkenan, dan sempurna. Selaraskan hatiku dengan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya seperti di surga. Saya percaya bahwa cara-Mu lebih baik, dan saya mengikuti kemana Engkau memimpin. Bapa, saya menyerahkan panggilan saya. Saya mungkin tidak sepenuhnya mengerti kemana Engkau memimpin saya, tetapi saya percaya bahwa Engkau memiliki tujuan untuk hidup saya. Saya tidak akan membandingkan perjalanan saya dengan orang lain. Saya akan berjalan dengan setia dalam apa yang telah Engkau berikan kepada saya. Buka telinga saya untuk mendengar suara-Mu dan hati saya untuk menanggapi dengan iman. Apakah jalannya sunyi atau keras, terlihat atau tersembunyi, biarkan saya berjalan dalam ketaatan. Saya menyerahkan pada prosesnya, mengetahui bahwa Engkau membentuk saya untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, saya menyerahkan malam ini ke dalam perawatan-Mu. Saat saya berbaring untuk tidur, saya melepaskan setiap kekhawatiran, setiap tugas yang belum selesai, dan setiap pikiran yang mencoba membuat saya tetap terjaga. Saya beristirahat dalam pengetahuan bahwa Engkau yang memegang kendali. Biarkan damai sejahtera-Mu menjaga hati dan pikiran saya. Berbicaralah kepada saya dalam mimpi jika Engkau menginginkan. Biarkan istirahat saya dalam dan memulihkan. Saya memilih untuk tidur dalam penyerahan mengetahui bahwa Engkau tidak pernah mengantuk atau tidur. Engkau mengawasi saya. Engkau bekerja bahkan dalam kegelapan. Yesus, saya menyegel doa penyerahan ini dalam nama-Mu yang perkasa. Saya percaya kepada-Mu dengan setiap bagian dari hidup saya, setiap napas yang saya ambil, dan setiap langkah yang akan saya jalani. Terima kasih untuk menerima persembahan saya malam ini. Terima kasih karena setia, lembut, dan baik. Saya memberikan segalanya kepada-Mu, bukan karena saya harus, tetapi karena saya mencintai-Mu. Saya memilih menyerah, bukan sekali, tetapi setiap hari dalam hidup saya. Kendalikan, Tuhan, dan pimpin saya dalam jalan yang kekal. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda diberkati oleh doa ini, ketik kata amin di bagian komentar di bawah. Saya menyatakan bahwa semua berkat dari doa ini sekarang atas Anda dalam nama Yesus. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Silakan tinggalkan permintaan doa Anda di bagian komentar agar kami dapat menyampaikannya kepada Tuhan untuk berkat dan kemenangan Anda. Berdirilah dalam iman bersama kami saat kami berdoa. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.